Halo pemirsa, senang sekali Unhas hari ini kembali menyapa di sela-sela aktivitas Anda. Di edisi Rabu 21 Juni 2023, bersama saya Andi Putri Najwa yang akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam merespon peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, Universitas Hasanuddin melalui tim Satgas PPKS mengadakan sosialisasi. Sosialisasi ini dilaksanakan pada Sabtu kemarin di ruang rapat Senat lantai 2 Gedung Rektorat. Melihat maraknya kasus kekerasan seksual dalam kehidupan termasuk pada lingkungan pendidikan, maka dari itu Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS Universitas Hasanuddin mengadakan sosialisasi terkait Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kesejahteraan mahasiswa serta staf di lingkungan kampus. Sebagai salah satu kampus terkemuka, Unhas mengambil inisiatif untuk memastikan implementasi peraturan tersebut dan melibatkan semua pihak terkait dalam upaya mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Sosialisasi ini dilaksanakan pada Sabtu 17 Juni di ruang rapat Senat lantai 2 Gedung Rektorat dan diikuti sekitar 200 orang yang terdiri dari sejumlah direktur, kasubdik, kepala seksi, dan staf di lingkup direktorat. Dalam kegiatan ini, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, sekaligus Ketua Tim Satgas PPKS Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM hadir membuka kegiatan. Selain itu, beliau juga turut menjadi narasumber dalam sosialisasi ini bersama dengan anggota Satgas PPKS Unhas lainnya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Mardiana Etrawati Fahri MS. Dalam pemaparannya, para narasumber menjelaskan beberapa hal terkait peraturan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dan Satgas PPKS, seperti data kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, ruang lingkup kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual pada pasal 15 seperti menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi tampilan fisik, serta upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Selain itu juga dijelaskan bahwa Unhas telah membentuk 11 anggota Satgas PPKS sejak tahun 2022 yang terdiri dari 4 dosen, 2 tenaga kependidikan, dan 5 mahasiswa. Alhamdulillah untuk implementasi Permendikbud Ristek 30 2021 itu adalah peraturan menteri ya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Alhamdulillah kita di Unhas sudah terbentuk Satgas atau Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Hasanuddin dengan peraturan rektor dan seluruh anggotanya, ya anggota Satgas kita itu ada 11 orang, 4 dari tenaga dosen, 2 tendik, dan 5 dari unsur mahasiswa, karena memang harus mahasiswa lebih banyak dan juga perempuan harus lebih banyak gitu ya. Ya, jadi anggota Satgas kita ini dari 11 orang ada 8 perempuan, 3 laki-laki ya. Ya seperti itu. Jadi kita sudah dilantik oleh Pak Rektor pada tanggal 4 November 2022 dan kita terbentuk dengan proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi yang di-SK-kan oleh Rektor Universitas Hasanuddin. Ya, seperti itu, sesuai dengan amanah dari Permendikbud Ristek 30 2021. Dan implementasinya, karena sebenarnya kita tugas utamanya adalah melakukan pencegahan. Ya, melakukan pencegahan, kita sudah melakukan seperti ini sosialisasi seluruh unit kerja di lingkungan Unhas ini, di fakultas, ya, di lembaga maupun di unit-unit usaha Unhas, ya. Dan direktorat hari ini ya kita lakukan sosialisasi. Itu tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan kita pada persepsi yang sama bagaimana kita sama-sama bahu-membahu untuk melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Unhas secara khusus dan tentunya perguruan tinggi secara umum. Ya.
Dengan adanya hal ini, Prof, bagaimana Unhas sendiri berencana untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual di kalangan mahasiswa maupun para staf, Prof? Ya, baik, ya, nah makanya itulah yang kita lakukan di program kerja yang kita sudah susun. Itu sudah ada tahapan yang akan kita lakukan kepada seluruh mahasiswa. Ya, kemarin di sosialisasi itu semua sivitas akademika, ya, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan itu menjadi sasaran penyuluhan, ya. Dan juga di penerimaan mahasiswa baru di tahun yang lalu itu sudah kita lakukan sosialisasi, dan ada juga modul PPKS yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu yang harus diisi, ya, oleh mahasiswa baru, dan alhamdulillah itu sebagian besar mahasiswa baru kita sudah mengisinya, dan di situ adalah pertanyaan-pertanyaan yang isinya adalah memberikan pemahaman apa itu PPKS, ya, seperti secara umum. Dan insya Allah, ya, atas karena ini Pak Rektor sangat konsen, ya, mendorong supaya ini bagaimana kita bisa memberikan pemahaman dan bisa melakukan pencegahan. Kalau ada yang terjadi, kita harus lakukan penanganan secara proporsional berdasarkan pada prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi korban, seperti itu, ya. Dalam kegiatan ini, para peserta terlihat sangat aktif. Mereka melakukan diskusi dan tanya jawab dengan para narasumber. Sosialisasi ini dimulai pada pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Tengah dan ditutup dengan foto bersama. Baik pemirsa, melalui kegiatan sosialisasi ini, Unhas berharap dapat menciptakan kesadaran dan budaya yang lebih sensitif terhadap masalah kekerasan seksual di kalangan mahasiswa maupun staf, serta diharapkan dapat terjadi peningkatan dalam pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual, sehingga mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan terjaga di Universitas Hasanuddin. Zulkarnain, Abrar Abu Mubazir, Unhas TV. Pembelajaran dan diskusi Prodi Budaya Perairan digelar di ruang rapat A lantai 4 Rektorat Universitas Hasanuddin pada Sabtu lalu. Kegiatan ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui gejala-gejala penyakit pada ikan serta cara penanganannya sehingga dapat mencegah resiko-resiko penyakit pada masyarakat luas. Halo pemirsa Unhas TV, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin dalam hal ini program studi budidaya perairan di bawah dosen pengampu Asmi Citra Malina, SPI MAGR PhD, melakukan pembelajaran dan diskusi terkait dasar-dasar aquaculture. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat A, Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin lantai 4, tepat pada hari ini, 17 Juni 2023. Pembelajaran dan diskusi ini mengangkat topik hama aquaculture dan jenis-jenis penyakit serta hama ikan terhadap kesehatan masyarakat. Tujuan utama dari dilaksanakannya pembelajaran ini ialah agar mahasiswa dapat mengetahui gejala-gejala penyakit pada ikan serta cara penanganannya sehingga dapat mencegah risiko-risiko penyakit pada masyarakat luas. Peserta sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran ini. Di sela-sela penyampaian materi, dosen pengampu melontarkan beberapa pertanyaan yang dijawab dengan antusias oleh peserta diskusi. Kita berharap pembelajaran dan diskusi ini dapat membawa manfaat bagi peserta secara khusus, juga kepada masyarakat luas secara umum. Penasaran dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan? Pantau terus Unhas hari ini edisi selanjutnya. Ifai Syarahman, Fikri Fauzan, Unhas TV. Bakti Sosial Operasi Mata Katarak diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pendidikan Tinggi Negeri Universitas Hasanuddin atau RSPTN, bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia. Sebelum tindakan operasi mata, dalam bakti sosial tersebut terlebih dahulu diadakan screening mata yang berlangsung pada Sabtu lalu. Screening mata tersebut berlangsung di Polimata Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Selamat pagi pemirsa Unhas TV, kembali dalam program Unhas hari ini bersama saya Amelia Putri. Pertanggal 17 Juni 2023 sedang berlangsung screening katarak hari kedua dari kegiatan Bakti Sosial Operasi Mata Katarak Gratis, tepatnya di Polimata Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Rumah Sakit Pendidikan Tinggi Negeri Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan menyelenggarakan bakti sosial operasi mata katarak gratis. Dalam bakti sosial ini terdapat dua agenda, yakni screening katarak dan operasi mata katarak.
Screening katarak merupakan pemeriksaan mata pasien sebelum dilakukan operasi mata dan berlangsung 2 hari pada tanggal 16 sampai 17 Juni 2023. Setelah itu pelaksanaan operasi mata katarak yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 25 Juni mendatang. Adapun operasi mata katarak tersebut dibuka untuk umum dan diberikan secara gratis. Untuk turut serta dalam operasi mata katarak ini terdapat beberapa alur pendaftaran yang perlu diikuti, yakni mengisi formulir secara online, menyerahkan berkas fotokopi KK dan KTP, dan melaksanakan pemeriksaan mata sesuai dengan waktu pelaksanaan screening katarak. Jadi setelah dilakukan screening atau pemeriksaan katarak pada pasien-pasien yang telah mendaftar untuk operasi katarak ini, akan kami seleksi kembali. Kemudian pada tanggal 25 Juni nanti hari Minggu rencananya akan dilakukan operasi baksos katarak massal sesuai dengan kriteria dari operasi katarak itu sendiri. Ini telah dilaksanakan screening pasien katarak yang nantinya akan diikutsertakan dalam operasi baksos katarak tanggal 25 Juni. Jadi pada kegiatan ini telah dilangsungkan pemeriksaan pendaftaran pada pasien, kemudian dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan, kami lihat segmen anterior atau keadaan mata pasien, kemudian akan kami seleksi kembali pasien-pasien yang optimal untuk mengikuti operasi katarak nanti akan diikutsertakan pada hari Minggu. Jadi tujuan daripada kegiatan ini sendiri untuk menurunkan angka kebutaan dan juga menemukan kasus baru katarak sehingga nantinya akan meningkatkan angka operasi katarak khususnya bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Pemirsa, semoga dengan adanya kegiatan bakti sosial operasi mata katarak gratis ini dapat membantu dan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Amalia Putri, Muhammad Dias Antama, Unhas TV. Dalam rangka peringatan Disnatalis Fakultas Vokasi yang pertama, Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin hadirkan Sanmovo atau Sunday Morning Vokasi pada minggu lalu. Berbagai macam kegiatan hadir dalam acara ini. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Baiklah pemirsa Unhas TV, saat ini saya sedang berada di pelataran Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin. Seperti yang pemirsa lihat, di belakang saya sedang berlangsung kegiatan Sanmovo atau Sunday Morning Vokasi sebagai peringatan Disnatalis Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin yang pertama. Sunday Morning Vokasi adalah salah satu rangkaian acara Disnatalis yang pertama Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin. Dalam kegiatan ini ada banyak yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Vokasi beserta seluruh mahasiswanya. Seperti senam pagi, bazar makanan dan minuman, dan juga pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis. Baiklah pemirsa Unhas TV, saat ini saya sedang bersama dengan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin, yaitu Profesor Muhammad Restu. Selamat pagi Prof. Pagi. Jadi Prof, apa sih tujuan utama dari kegiatan Sunday Morning Vokasi ini Prof? Jadi kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Disnatalis pertama Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini juga ditujukan untuk menjalin silaturahmi sesama sivitas akademika Fakultas Vokasi dan juga tentu dengan sivitas akademik Universitas Hasanuddin yang kita tahu setiap Sabtu dan Jumat itu selalu berkumpul di Unhas ini. Dengan kegiatan ini tentu juga selain silaturahmi kita juga harapkan bahwa dengan olahraga paling tidak kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita atau memodifikasi sivitas akademika khususnya Fakultas Vokasi untuk tetap sehat sehingga bisa berkinerja secara baik. Terima kasih Prof atas jawabannya. Baiklah pemirsa, demikian laporan saya. Semoga kegiatan Sunday Morning Vokasi ini dapat berguna bagi seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin dan juga seluruh staf di Universitas Hasanuddin. Nuriyah Dianisa, Ahmad Hidayat, Unhas TV.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.